Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati anak-anak sekalian, santri kelas 12 MAK. Malam hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2020. Kita lanjutkan lagi pengajian kitab Al-Husunul Hamidiyah. Silahkan kalian persiapkan kitabnya, persiapkan alat tulisnya. Kita akan ngaji seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bagian sini. Wa yajibu lahum alaihi salatu wassalamu al-fatanatu. Wa yajibu dan wajib lahum bagi para rasul alaihi salatu wassalamu itu al-fatanatu cerdas, wahya at-tafattunu wat-tayaqqudzu. Maksudnya adalah dia cerdas, wat-tayaqqudzu dan sadar. Wa yastahilu dan mustahil alaihim atas mereka itu dzidduha. Kebalikan dari at-tafattun wat-tayaqqudz, wa huwa al-ghaflatu yaitu lalai, wa adamul yaqadzah dan tidak sadar, enggak bangun. Wa dalilu ala zalika dan dalil atas hal itu adalah annahum bahwasanya laulam yakunu futonaa seandainya mereka tidak cerdas-cerdas wa kanu mughaffilina dan mereka itu lalai-lalai lama amkanahum iqamatul hujjati lama amkanahum tentu atau pasti tidak mungkin bagi mereka iqamatul hujjati menegakkan hujjah, menegakkan argumen ala akhsamihim atas musuh-musuh mereka atau atas lawan-lawan mereka wal mujadalatu dan berdebat ma'ahum bersama mereka li'iqna'ihim bil haqqi karena puasnya para rasul itu dengan kebenaran. Wa hadza yukhalifu mansibahum dan ini adalah atau li'iqna'ihim bil haqqi untuk memuaskan atau untuk memberikan rasa puas kepada para musuhnya itu bil haqqi tentang kebenaran yang disampaikan. Wa hadza yukhalifu mansibahum ini menyalahi jabatan mereka atau kedudukan mereka allazi ursilu bihi yang mereka itu diutus untuknya huwa yaitu hidayatul khalqi memberi hidayah kepada para makhluk ilal haqqi kepada kebenaran fa wajaba bidzalika lahum al-fatana maka wajib bidzalika sebab hal itu lahum bagi para rasul itu al-fatanatu cerdas wastahala dan mustahil alaihim atas mereka dzidduha lawan dari fatanah wa huwa al-ghaflah yaitu lalai wa huwal matlub dan ya itu atau inilah yang kita cari argumennya. Wa yajibu lahum alaihi salatu wassalam tablighuhum lil khalqi wa yajibu lahum alaihi salatu wassalam tablighuhum lil khalqi dan wajib lahum bagi mereka alaihi salatu wassalamu tablighuhum tablignya mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka lil khalqi kepada makhluk ma amarahumullahu seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala bitablighihi atau selama memerintahkan siapa Allah bitablighihi untuk menyampaikannya wa yastahilu dan mustahil alaihim atas mereka dzidduhu kebalikannya tabligh wa huwa kitmanuhum yaitu menyembunyikannya mereka syai'an sesuatu min zalika dari hal itu dari kebenaran itu dari sesuatu yang disuruh Allah menyampaikannya. Wa dalilu ala zalika annahum dan dalil atas hal itu adalah bahwa mereka lau katamu syai'an seandainya mereka menyembunyikan sesuatu mimma umiru dari apa yang diperintahkan bitablighihi untuk menyampaikannya lil khalqi kepada makhluk lakunna ma'murina bikitmanil ilmi tentu kita juga disuruh ya kalau para rasul itu boleh menyembunyikan ilmunya tentu kita juga boleh menyembunyikan ilmunya kita juga disuruh untuk menyembunyikan ilmu li'anna Allah Ta'ala amarona bil iktida'i bihim
karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti para rasul itu. Wa kaununa ma'murina, dan adanya kita itu disuruh bikitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu, itu batilun batil, nggak ada ya. Kita nggak disuruh untuk menyembunyikan ilmu. Karena itu fakitmanuhum syai'an mimma umiru bitablighihi lil khalqi yakunu batilan. Maka menyembunyikannya mereka terhadap sesuatu dari apa-apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk itu adalah batil. Jadi kita saja tidak mungkin menyembunyikan ilmu, apalagi para rasul, gitu ya. Fawajabalahum tablighu ma umiru. Maka wajib bagi para rasul itu menyampaikan apa yang diperintahkan, bitablighihi, menyampaikannya. Wastahala, dan mustahil alaihim, atas mereka, kitmanu syai'in, menyembunyikan sesuatu, min zalika, dari hal itu, wahwal matlub, inilah argumen yang kita cari. Wa amal jaizu fi hakir rusuli, adapun yang jaiz dari haknya para rasul alaihimus salatu wassalam, fahuwa sairul a'radhi, yaitu seluruh sifat-sifat yang baru atau sifat-sifat yang datang ya, al-basyariyati, yang sifatnya kemanusiaan, allati la tuaddi, yang tidak menyebabkan atau tidak membawa, ila naqsin fi maratibihi al-aliyah, ila naqsin, kepada kekurangan, fi maratibihimul aliyah, terhadap martabat mereka yang tinggi. Wadzalika kal akli wasyurbi, hal itu seperti makan dan minum ya. Mana tadi? Wajima'in nisa'i fil halali, dan menyetubuhi perempuan yang halal ya, menyetubuhi perempuan yang halal oleh para nabi. Wal amrodi allati la tukhillu bimansibir risalati, dan penyakit-penyakit yang tidak merusak atau tidak mencemari jabatan risalah mereka ya, jabatan risalah mereka. Wala takunu munaffiratan lil khalqi, dan penyakitnya itu tidak boleh membuat orang lain menjauh, munaffirah, membuat orang lain menjauh, anil ijtima'i bihim, untuk berdekatan dengan mereka atau berkumpul dengan para rasul tadi. Wal akhdhi anhum, dan mengambil ilmu darinya ya. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal itu adalah, sebentar ya, wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal itu adalah musyahadatu tilkal a'rad bihim wa hiya la tukhillu bimasbih. Mana tadi ya? Wa ammal amrad allati tukhillu, adapun penyakit-penyakit yang membuat yang mencemari atau mencoreng atau merusak jabatan mereka sebagai nabi, au tunafiru anhum al-khalqu, atau menyebabkan makhluk menjauh dari mereka, mislu al-jununi, seperti gila. Tidak ada, kita baca dalam sejarah, ada nabi yang gila ya, hilang ingatan, gak waras, ngamuk-ngamuk di jalanan, gak ada. Wal igma'i at-tawili, dan pingsan yang lama ya, koma ya, nabi koma ya.
wal juzam dan penyakit juzam, wal baros dan penyakit baros. Ini dua-duanya penyakit kulit ini ya, lepra. Wal ama dan buta, fahiya mumtani'atun alaihim, maka ini tertolak dari para nabi. Enggak ada nabi yang buta, ya. Tidak ada nabi yang buta. Walam tasbut anna Syuaiban kana a'ma. Tidak pasti atau beritanya itu tidak sahih, lam tasbut anna Syuaiban kana a'ma, bahwa Nabi Syuaib itu buta. Ya, memang ada cerita-cerita bahwa Nabi Syuaib itu buta, tetapi cerita-cerita seperti itu hanya berita-berita yang tidak bisa kita pegangi kebenarannya, ya, tidak sabit itu beritanya, itu hanya berita-berita bohong, ya. Wakan wa maka Nabi Ayyub minal balai, dan apa yang terjadi pada Nabi Ayyub berupa bala, faqad kana alaman tahtal jildi, maka balaknya itu adalah penyakit di bawah kulitnya. Laisa munafiron, bukanlah penyakit yang membuat orang lari. Wa mashtaharo fi qissatihi, dan adapun sesuatu yang masyhur mengenai kisahnya Nabi Ayyub, minal hikayat, dari cerita-cerita al-munafiroh yang membuat orang lari, fahiya batilah, cerita-cerita itu batal, nggak boleh dipercaya. Jadi Nabi Ayyub itu digambarkan dia kena penyakit kulit, sehingga dia menggaruk kulitnya itu saking gatalnya sampai kuku-kukunya itu copot. Dalam kisah-kisah itu, ya, sampai kukunya copot. Kemudian saking gatalnya, lalu beliau mengambil batu bata untuk menggaruk kulitnya. Kemudian dikisahkan lama-lama keluar belatung, keluar ulat, di mana ulat-ulat itu dibiarkan oleh Nabi Ayyub makan di kulitnya. Ya, tidak diusir, tidak dibuang, sehingga baunya busuk, lalu masyarakatnya menjauh, termasuk istrinya menjauh. Nah, kisah-kisah seperti itu adalah kisah yang batil. Yang jelas Nabi Ayyub itu dapat ujian, cobaan, ya. Dia dimiskinkan oleh Allah, kemudian diberi penyakit. Terus kok umatnya pada menjauh? Ya, umatnya itu menjauh bukan karena Nabi Ayyubnya itu membusuk terus bau, bukan. Ya, karena pertama Nabi itu banyak musuhnya. Yang kedua, meskipun ada yang tidak menjadi musuh, tetapi biasanya menjauh ketika orang itu jatuh miskin, ya, dan lain-lain. Dan itu Nabi Ayyub saking miskinnya sampai istrinya itu menjual rambutnya untuk beli roti, ya, sehingga kemudian Nabi Ayyub marah, kemudian bersumpah akan memukulnya 100 kali itu, ya. Nah, itu bisa dibaca kisah-kisah itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang membuat orang lari yang menimpa para nabi, ya. 2 menit lagi. Wa amma as-sahwu, adapun lupa, famum taniun, maka itu juga terlarang alaihim atas nabi, fil akhbari al-balaghiyah, pada berita-berita yang harus disampaikan, ai allati yuballighunaha, yaitu yang mereka menyampaikannya, lil khalqi, kepada makhluk, berita-berita risalah, ya. Nahu al jannatu uiddatil muttaqin, seperti ayat Quran al jannatu uiddatil muttaqin. Ini namanya al akhbar al balaghiyah. Wa fi ghairi al balaghiyah, dan berita-berita yang bukan berita yang harus disampaikan, bukan berita risalah, ya. Aidon juga, nahu qoma zaidun, seperti qoma zaidun wa dhahaba amrun, dan dhahaba amrun. Ini berita biasa, ya, ucapan sehari-hari, bukan risalah. Li'annahu yurisus syubhata, karena hal itu akan menimbulkan subhat, kerancuan, liba'did du'afa, bagi orang-orang yang lemah iman, fi umumi akhbarihim, terhadap umumnya berita-berita para rasul, ya. Wa huwa yunafi mansibar risalah, hal itu akan membuat atau menafikan jabatan risalah mereka. Cukup pengajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugas kalian adalah menyimak kajian ini betul-betul, ya. Nanti kita ujian PTS sampai di sini berhentinya, ya, materinya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.